Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya dengan Dwi Handayani. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah anatomi dan fisiologi, khususnya terkait panca indera. Nah, perlu kalian ketahui bahwa panca indera pada manusia itu terdiri dari indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, indera pendengaran, dan indera peraba. Nah, sebelum kita masuk ke bagian mata, terlebih dahulu kita bahas dulu bagian-bagian pendukung dari mata, yaitu ada alis mata, kemudian ada kelopak mata, dan ada bulu mata, di mana bagian tersebut merupakan organ bagian kecantikan atau sebagai alat kosmetik pada manusia, dan juga memiliki fungsi untuk melindungi mata dari teriknya matahari. Kelopak mata itu berfungsi untuk melindungi mata ketika ada sesuatu atau kotoran atau debu yang masuk ke mata sehingga dengan refleks menutup mata. Kemudian bagian-bagian mata. Bagian mata itu terdiri yang pertama ada yang namanya sklera. Sklera itu merupakan bagian dari putih mata. Nah, bagian putih mata ini berada pada posterior maupun lateral pada mata. Dan sklera ini menjaga bentuk bulatan pada mata. Kemudian ada yang namanya kornea. Kornea ini merupakan membran transparan yang terdiri dari jaringan epitel dan fungsinya dapat membelokkan cahaya sehingga dapat difokuskan ke retina. Kemudian ada juga yang namanya konjungtiva. Konjungtiva ini banyak mengandung pembuluh darah. Nah, konjungtiva ini berada pada lipatan dalam pada kelopak mata bagian bawah maupun bagian atas. Nah, konjungtiva ini juga sebagai penanda anemia pada ibu hamil biasa. Kemudian ada iris. Iris merupakan bagian yang memberikan berkas warna pada mata. Ada bola mata yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna biru bahkan. Nah, itu merupakan peran dari iris. Dan pada iris itu di tengah iris terdapat pupil, di mana pupil ini akan mengatur cahaya yang masuk ke mata. Ketika mata mendapatkan banyak cahaya, maka pupil akan mengecil. Ketika berada pada wilayah atau tempat yang gelap atau cahaya yang kurang, maka pupil akan membesar. Itulah fungsinya adalah untuk mengatur keluar jumlah cahaya yang masuk. Kemudian ada yang namanya lensa mata. Lensa mata ini merupakan struktur biconvex yang merupakan jaringan elastik. Lensa ini memungkinkan cahaya yang masuk ke mata dan difokuskan ke retina. Kemudian retina yaitu bagian terdalam dari mata yang mengandung banyak sel-sel saraf yang nantinya akan menghantarkan cahaya ke otak dan juga sangat peka terhadap cahaya. Di belakang lensa terdapat badan vitreosa. Badan vitreosa itu merupakan bagian mata yang berbentuk jeli dan mengisi sebagian besar bola mata. Nah, bagian badan vitreosa ini fungsinya untuk mempertahankan bola mata, memberikan nutrisi juga, di mana kandungan dari badan vitreosa ini terdiri dari protein, air, dan garam. Dengan adanya badan vitreosa ini dan dapat menyokong mata dan juga dapat mempertahankan retina terhadap koroid. Kemudian kita lanjut ke indera pendengaran. Indera pendengaran atau telinga itu merupakan organ yang sangat peka terhadap gelombang suara dan juga selain itu sebagai keseimbangan dari fungsi kepala. Telinga ini terdiri dari 3 bagian, ada telinga luar atau auris externa, ada telinga tengah atau auris media, dan ada telinga dalam atau auris externa. Telinga luar itu terdiri dari daun telinga, liang telinga, di mana daun telinga itu tersusun atas tulang-tulang rawan. Kemudian bagian bebas dari daun telinga atau pinggiran dari daun telinga itu ada helix. Dan bagian liang telinga itu ada konka, disebut dengan konka. Kemudian telinga tengah, gendang telinga atau membran timpani.
Nah, membran timpani ini terdiri dari 3 tulang. 3 tulang pendengaran tersebut adalah malleus, incus, dan stapes. Timpani membran atau gendang telinga itu panjangnya sekitar 2-3 cm. Nah, lapisan pada membran timpani ini terdiri dari silia atau rambut-rambut halus, kemudian ada lemak, kemudian ada yang namanya kelenjar keringat, di mana hasil dari penggabungan tersebut itu akan menghasilkan serumen. Kemudian telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi untuk menghantarkan ke saraf pusat dan juga sebagai pusat keseimbangan. Rongga telinga dalam terbentuk dari labirin osseus dan tulang temporal yang dikelilingi oleh cairan perilim. Labirin membran merupakan kantung yang berisi cairan endolim. Tulang labirin terdiri dari vestibulum, concha nasalis, canalis semicircularis, dan labirin membran. Vestibulum merupakan bagian yang menjaga keseimbangan kepala pada saat diap. Dan koklea. Koklea merupakan organ yang berbentuk rumah siput yang panjangnya sekitar 3,5 cm. Kemudian adalah hindra perasa. Hindra perasa terdiri dari lidah. Lidah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu radix lingua, dorsum lingua, dan apex lingua. Kemudian lidah itu seperti bludru, di mana di permukaan lidah itu terdapat banyak papila-papila. Yang pertama ada papila circumvallata yang berbentuk huruf V di ujung dari lidah. Kemudian ada papila fungiformis, di mana terdapat menyebar di bagian ujung lidah seperti jamur. Kemudian ada papila filiformis yang papila ini menyebar di seluruh permukaan lidah. Ketika seseorang makan atau minum, maka sensasi rasa itu akan direspon oleh mikrofili yang ada di lidah, kemudian dihantarkan melalui sel-sel saraf yang ada di lidah dan dihantarkan ke batang otak untuk menerjemahkan rasa tersebut. Hidung atau nasal merupakan organ berongga yang di dalamnya terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan concha nasalis. Nah, concha nasalis ini nantinya di ujung dari concha nasalis ada yang namanya saraf olfaktorius, di mana saraf olfaktorius ini akan menerjemahkan aroma yang dihirup untuk diterjemahkan. Olfaktorius itulah nanti menghantarkan ke saraf pusat. Yang terakhir adalah indera peraba. Indera peraba terdiri dari kulit. Kulit itu terdiri dari 3 bagian, ada epidermis, dermis, dan subkutan. Dermis itu tersusun dari epidermis tersusun atas sel-sel keratinosit dan melanosit. Keratinosit merupakan bagian terluar dari kulit yang fungsinya melindungi kulit dari kuman patogen dan juga sebagai fungsi dari pengerasan rambut ataupun kuku. Kemudian ada sel-sel melanosit. Sel melanosit ini merupakan sel-sel yang memberikan warna pada kulit karena sel ini mengandung melanin. Kemudian ada sel marker. Sel marker ini adalah sel terhadap reseptor sentuhan baik di telapak tangan maupun telapak kaki. Kemudian ada sel Langerhans. Sel Langerhans ini berfungsi sebagai reaksi imun terhadap kulit. Nah, kemudian lapisan dermis. Lapisan dermis ini berada 1-4 cm di bawah epidermis. Sel dermis ini terdiri dari makrofag, limfosit, dan juga fibroblas yang fungsinya untuk mempercepat penyembuhan luka. Lapisan dermis ini sangat sensitif terhadap suhu, nyeri, dan sentuhan. Kemudian yang terakhir adalah lapisan subkutan. Lapisan subkutan adalah lapisan yang paling terbawah, yang merupakan lapisan yang mengandung lemak. Nah, disinilah cadangan lemak akan disimpan, yaitu disimpan di subkutan ini. Kandungan lemak yang berada di subkutan ini mencegah terjadinya trauma dan juga melindungi suhu tubuh.